simpanlah perasaanmu kepada dia yang tidak pernah meninggalkan Allah. Kenapa? Karena yang suka meninggalkan Allah mah itu percuma. Allah aja ditinggalin, apalagi kamu. Garing. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya kepada kita semua. Rekan RGUG yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa ini juga masa yang telah lalu, jelas masa yang tidak dapat bisa terulang kembali. Di masa ini kita memiliki banyak perasaan, diantaranya ada rasa sedih, kecewa, bahagia, senang, dan itu rasanya udah biasa, itu udah kepastian bagi kehidupan kita. Tapi ada satu rasa yang luar biasa ketika kita bisa merasakan hal tersebut, dan itu rasa apa? Yaitu rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita merasakan hal itu bisa luar biasa gitu? Karena tidak semua orang dapat merasakan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasakan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita mendapatkan karena secara tidak langsung Allah telah memberikan hidayahnya lewat rasa takut tersebut. Contoh kecilnya ini tentang dua insan Allah yang terdiri dari kaum Adam juga kaum Hawa, yang dimana mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai seorang muslim juga muslimah. Kembali lagi ke inti, yaitu contohnya ketika ada seorang laki-laki lalu ia berpapasan dengan seorang perempuan yang mohon maaf belum menutup auratnya. Lalu ketika seorang laki-laki itu memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menundukkan pandangannya. Seperti dalam Quran, seperti yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kata Allah, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar ia menundukkan pandangannya. Maksud dari menundukkan pandangan itu seperti apa? Nunduk aja terus gitu kepalanya, nunduk gini. Menundukkan pandangan itu seperti dalam contoh tadi ya, ketika seorang laki-laki berpapasan dengan seorang wanita yang tidak menutup auratnya, ya menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan itu bukan berarti harus nunduk gitu loh, tapi menjaga pandangannya. Lalu tugas kita sebagai seorang perempuan apa? Tugas kita sebagai seorang perempuan yaitu senantiasa menjaga juga menutupi aurat kita. Contoh lainnya masih dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, janganlah menampakkan perhiasannya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jika kita merasa gerah karena harus menutupi seluruh tubuh kita kecuali telapak tangan dan wajah kita merasa ribet harus memakai kaos kaki ya, harus memakai pokoknya harus ditutupi semuanya, kita merasa ribet, gerah, capek, apapun itu kan. Terus solusi utama dari keluhan itu apa? Ketika seorang wanita yang memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka solusi utama dia yaitu senantiasa mengingat dalil atau Quran yang telah Allah turunkan mengenai wanita atau menutup aurat. Ingat aja terus sama dalil Quran nyata, insya Allah hidayah kepada kita, rasa takut kepada kita itu semakin Allah
Allah berikan gitu hidayahnya. Intinya dari dua contoh tersebut, jadilah wanita berkelas yang cara berpakaiannya diatur oleh agama, bukan dunia, dan jadilah lelaki berkelas yang paham akan agama, karena standar pemahamannya agama seorang laki-laki harus lebih dari seorang perempuan. Jika belum bisa, minimal kerjakan kewajibannya. Jika belum bisa juga, lantas rumah tangga seperti apa yang akan kau bangun nanti. Tentang rasa di masa muda. Selain rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu rasa yang menjadi ciri khas masa kita ya, masa muda, yaitu rasa cinta, yang dimana Allah fitrahkan kepada kita semua untuk bekal kita di masa depan nanti. Jatuh cinta itu wajar gak sih? Wajar, tapi cintai dulu penciptanya, lalu ciptaannya. Saya bahas ini biar sedikit relate ya sama keadaan kita yang berada di masa muda ini. Pernah suka sama seseorang, duh ya Allah, kok harus suka sama dia sih ya Allah, kan susah ya jaga perasaannya. Duh ya Allah, susah banget sih jaga perasaan gitu ya. Terkadang kita tuh ngeluh terus, karena kenapa? Karena kita sering ngerasa suka sama dia itu, sering ngerasa senang, tapi sering ngerasa nyesel juga. Itulah cinta di usia muda, labil. Jadi yang paling benar mah udahlah ya, maafi qalbi ghairullah aja, cukup Allah yang ada di dalam hati kita. Tuh dapetin cinta Allahnya juga udah lebih dari cukup kok. Terus kita gak boleh dong suka sama seseorang, boleh, tapi kita harus pandai mengelolanya teman-teman. Ketika kita memiliki rasa terhadap seseorang, jadikanlah, misalnya kita suka sama orang itu karena akhlak dia teh baik, perilaku dia teh baik. Nah, jangan sampai kita harus pandai mengelolanya dalam menjaga perasaan tersebut. Jadikanlah rasa suka kita terhadap kita terhadap dia itu adalah sebagai motivasi buat kita. Bagaimana ya caranya biar aku bisa seperti dia gitu, akhlakku bisa bagus seperti dia, bukan bagaimana ya caranya biar aku bisa memiliki dia. Nah, itu yang yang menjadi membedakan pengelolaannya. Simpanlah perasaanmu kepada dia yang tidak pernah meninggalkan Allah. Kenapa? Karena yang suka meninggalkan Allah mah tuh percuma, Allah aja ditinggalin apalagi kamu. Maka pesan buat kaum Hawa, carilah dia yang limited edition, bukan fisiknya tapi akhlaknya, bukan hartanya tapi tanggung jawabnya. Dan pesan buat kaum Adam ada di dalam hadis Bukhari yang artinya wanita dinikahi karena 4 perkara, karena kecantikannya, kedudukannya, harta, dan agamanya. Tapi kata Allah, maka hendaklah kamu mencari atau mendapatkan yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Maksud dari hadis itu apa sih? Maksudnya nya oge aya nu geulis tapi teu beunghar, agama oge henteu bener. Nya oge aya nu beunghar tapi henteu geulis, agama oge teu bener. Nya oge aya nu geulis, beunghar tapi teu boga agama. Maka kata Allah, pilihlah kamu yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi ketika kamu mendapatkan yang baik agamanya, maka kamu akan mendapatkan segalanya, gitulah maksudnya. Namun kadang ya, kita kan udah mengelola perasaan kita ya, tapi kadang ada orang-orang yang bilang ke kita tuh jomblo mulu, gak laku ya. Nah, padahal itu tuh kita tuh ada 3 alasan kenapa kita gak laku ya. Yang pertama, kita bukan barang dagangan. Yang kedua, kita gak berniat sama sekali buat jualan. Yang ketiga, kita terlalu mahal, jadi nggak semua orang dapat mudah mendapatkannya gitu loh. Kita gak pacaran bukan karena kita gak laku, tapi kita sedang menjaga diri dari yang namanya dosa. Selain menjaga diri dari yang namanya dosa, kita juga menjaga diri dari yang namanya patah hati, juga rasa kecewa. Maka dari itu di masa muda ini, jangan sampai melepas iman hanya karena goyah oleh rasa. Cukup rasa takut kepada Allah saja yang kita utamakan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Syukran katsiran kepada kalian sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila masih memiliki banyak kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa apa yo? Kamu nanya? Geli garing.
ingat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah yang paling benar mah mafi qalbi goirullah. Jadi udahlah yang astagfirullah. Tak apa. Itu rasa ya nggak lewat balba. Alhamdulillah beres guys.